Jaga jarak sangat-sangat menentukan. Dengan jaga jarak 2 meter saja, itu boleh dibilang sudah bisa nol penularan. Kecuali lawan bicara kita bersin atau batuk. Tapi kalau hanya bicara biasa saja, insya Allah aman. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Bapak Dr. Haji Syarifuddin Palsam MKes. Siap. Sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Maros. Siap. Ini kalau kita berbicara masalah COVID ya Pak. Kemarin sebenarnya kita sudah kedatangan beberapa narasumber dan rata-rata kita membahas tentang dampak pandemi yang dirasakan oleh orang-orang di Kabupaten Maros bahkan sedunia. Betul. Indonesia apalagi ya. Dan kalau kita berbicara masalah COVID-19 ini, virus ini sudah masuk pada saat awal Maret 2020 kemarin, walaupun belum masuk di Sulawesi Selatan, tapi pertengahan Maret sudah dikatakan bahwa sudah masuklah di Sulawesi Selatan. Dan bahkan untuk Maros sendiri dari tanggal 27 Maret Pak ya. Itu adalah pasien pertama yang terdampak COVID-19. Betul. Ya kan? Yang akhirnya harus dirujuk ke salah satu rumah sakit besar di Makassar. Nah, Bapak melihat ini seperti apa? Dari kemunculan COVID pada saat itu yang menggegerkan orang-orang di Indonesia, terutama Kabupaten Maros di 14 kecamatan. Apanya? Gimana melihatnya? Iya, di awal-awal memang COVID ini pasien pertama kita di Maros itu tanggal 27 itu. Iya, begitu hebohnya, geger satu kabupaten. Bahkan banyak yang tidak mau lewat di jalanan Poros Karyango itu. Wow. Iya, karena alamat pasien pertama itu ada di situ. Itu mungkin karena ketidaktahuan, belum tahu masyarakat bahwa sifat virus itu bagaimana. Jadi walaupun di jalanan dia takut lewat. Ada beberapa itu takut lewat situ. Kepanikan berlebihan mungkin ya, bisa dikatakan seperti berlebihan. Itu pasien pertama kita di Kabupaten Maros. Dan alhamdulillah setelah dirawat lama karena memang banyak penyakit penyertanya, komorbid istilahnya, COVID-nya sembuh. Setelah penanganan akhirnya sembuh? Iya, setelah dirawat di rumah sakit, sembuh COVID-nya, tapi pada akhirnya meninggal karena penyakit lain. Bukan karena COVID, tapi karena penyakit lain? Bukan. Penyakit bawaan gitu ya? Penyakit yang memang sudah ada. Ya di awal-awal itu kan bisa dibilang bahwa saya salah satu termasuk waktu itu saya adalah orang yang juga sangat panik dengan hal itu karena kan kita didoktrin bahwa sebenarnya virus ini adalah virus yang sangat mematikan, yang sangat mematikan. Gitu kan kita melihat di negara-negara sebelumnya, sebelum masuk ke Indonesia pun, wah ini kok berbahaya sekali gitu kan. Bahkan bisa dikatakan bahwa virus yang bisa dibilang hampir tak terlihat ini adalah monster pada saat itu. Terus pada saat itu dari gugus tugas di Kabupaten Maros ini mengedukasi masyarakat seperti apa bahwa ini virus tidak sebahaya yang kita pikirkan selama ini gitu. Iya, jadi memang karena kita sebelum masuk ke Maros kita sudah tahu, sudah baca mengenai sifat virus. Jadi kita sudah edukasi masyarakat melalui jaringan kita di puskesmas, sudah keliling ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat. Cuma memang karena pemberitaan yang sangat luar biasa, akhirnya sampai sekarang pun masyarakat sebenarnya masih ada yang sangat-sangat panik. Terbukti kalau misalnya tetangganya ada yang sakit, positif, wah sudah panik satu kompleks itu. Ketika terpapar gitu ya? Iya, karena padahal sebenarnya tidak. Kalau misalnya dia mengerti sifat virus, tidak perlu berlebihan begitu. Karena walaupun kita satu rumah belum tentu semua dapat satu rumah. Belum. Yang penting menjaga protokol kesehatannya. Dan menguatkan imun mungkin ya lebih tepatnya. Ya. Jadi ada beberapa kasus kita di Maros itu istri anak-anak positif tapi suami tidak. Istri positif, suami tidak. Iya. Padahal kalau bisa dibilang bahwa kegiatan selalu berdekatan gitu ya. Artinya kepanikan masyarakat seharusnya tidak terjadi dengan melihat contoh yang seperti ini. Ada juga suami positif, istri sepanjang aman saja. Beberapa lama itu negatif terus. Padahal kalau bisa dibilang bahwa pada saat si sang suami terpapar, sang istri selalu mendampingi gitu karena dia mendampingi, malah masih sempat
melakukan tugas sebagai suami istri, tetap saja tidak positif Iya, pasangannya. betul. Iya. Bahkan ada beberapa yang terpapar yang kita tidak tahu asalnya dari mana nih. Sebaliknya ada juga begitu. Ada juga terpapar, malah yang bersangkutan sendiri bingung dari mana saya dapat. Dari mana gitu kan? Ya, makanya kita dimanapun sebenarnya harus waspada, tetapi tidak boleh panik. Dari informasi yang saya temukan di beberapa sumber, ini mengatakan bahwa sebenarnya kalau di Maros itu ada beberapa klaster yang sangat dikenal pada saat itu. Iya. Sampai di bulan Mei, bulan Juni, itu klaster umrah dengan klaster bandara ya. Iya. Karena bandara ini kan letaknya orang di Indonesia mengatakan bahwa bandara ada di Makassar, letaknya di Maros. Iya. Gitu kan? Iya. Ini Maros bisa dikatakan sebagai satu kabupaten yang salah satu dampak besar di Sulawesi Selatan. Bahkan dikatakan waktu itu adalah Maros adalah kota ketiga dampak terbesar di Sulawesi Selatan setelah Makassar dan Goa. Itu gimana? Iya, jadi di awal-awal memang itu yang pertama kena itu kan memang umrah. Jadi baik di Mandai maupun di Bantimurung itu umrah. Umrah. Iya. Dari klaster itu ada berapa pasien pada saat itu? Pertama kan cuma 2. Jadi satu di Mandai, satu di Bantimurung, tetapi penularannya kemana-mana, kontaknya itu sangat banyak, mungkin lebih hampir 30-an orang semua. 30-an orang. Ya, jadi siapa teman umrahnya, siapa keluarganya tersendiri juga, ada beberapa itu satu keluarga sampai 5 orang positif karena itu kontak. Nah, sementara yang bersangkutan kan tidak ada gejala. Yang bahaya ya justru. Iya, itu yang bahaya. Jadi silent carrier. Umrah, sementara berjalan umrah muncul klaster bandara. Klaster bandara ini sebenarnya yang kita hitung di Maros hanya yang bertempat tinggal di Maros. Yang bertempat tinggal di Maros. Iya, jadi walaupun bandara tapi dia tinggalnya di Makassar, ya itu datanya tidak masuk ke Maros. Itu oke. Ya, gitu. Berarti semuanya datanya adalah orang-orang yang memang domisilinya Maros. Sesuai domisili. Walaupun kenanya di bandara, tapi tinggalnya di Makassar tidak masuk di data. Iya, nanti Makassar bikin juga klaster bandara itu juga. Itu beda lagi ya untuk bagusnya gitu. Jadi Makassar ada klaster bandaranya juga. Nah, ini sempat juga dihebohkan bahwa ada beberapa ASN sampai bahkan puluhan orang yang terkena itu. Iya. Jadi itu belakangan. Setelah klaster-klaster tadi itu. Iya, sudah hampir habis itu klaster umrah. Hampir habis maksudnya sembuh gitu ya? Sembuh semua. Ya, ada yang meninggal karena COVID. Karena penyakit bawaan. Karena COVID dan ada juga penyakit bawaan. Tapi maksudnya masih dia positif, masih aktif. Kalau yang tadi saya maksud itu sudah sembuh, baru meninggal. Kalau ini yang di Bantimurung itu sementara COVID, tapi ada penyakit bawaan, meninggal. Setelah semua itu berlalu, muncullah mungkin karena itu sudah orang semakin terbiasa, akhirnya agak bebas. Muncullah klaster perkantoran. Itulah ASN. Itu setelah new normal sebenarnya. Setelah new normal, program normal itu. Iya. Bisa dikatakan baru setelah klaster tersebut ada 2 klaster tadi kita maksud, yaitu umrah dengan bandara. Iya, sudah berlalu itu. Sudah berlalu, dikatakan sembuh segala macam. Ini badai sudah berlalu nih. Iya. Kita akhirnya menggunakan program new normal pada saat itu. Iya. Ya. Dan akhirnya muncullah beberapa pasien dari COVID, perkantoran. Dari perkantoran pada saat itu. Itu mungkin karena sudahlah, udah lewat juga. Kita nggak usah. Berarti tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Tidak bisa. Walaupun banyak sembuh sendiri, tapi kita tidak tahu siapa yang akan sembuh sendiri itu, siapa yang tidak ada gejala itu, sehingga semua orang harus waspada. Kenapa? Kita tidak tahu. Kalau masuk ke saya, apakah saya sama dengan yang menulari saya? Sehat-sehat saja? Belum tentu. Betul. Iya, bisa jadi yang menularkan sehat-sehat, tapi yang ditulari terpapar. Ya. Betul. Itu. Dan inilah yang paling peluang menularkan orang yang sehat tadi, karena dia pasti kemana-mana. Tanpa gejala gitu ya? Tanpa gejala. Saya sehat-sehat saja nih, bugar sehat saja nih ya kan? Tidak ada gejala sama sekali, tidak merasakan sakit di tenggorokan, tidak ada paru-paru segala macam. Jalanlah. Sekarang ada istilah baru, happy hypoxia. Apa? Happy
Hypoxia. Hypoxia. Ya, kekurangan oksigen padahal tidak ada sama sekali gejala. Tiba-tiba meninggal. Itu langsung tiba-tiba meninggal, nggak ada gejala sama sekali? Ada 2 kasus itu di Sidoarjo, Surabaya tuh. Yes. Meninggal 2 orang, tidak ada gejala, tapi dia positif. Ternyata saturasi oksigennya sangat menurun di dalam otaknya sehingga menimbulkan kematian. Itu terjadi di Jawa ya? Ada di Jawa. Tapi baru-baru ini, baru minggu. Tapi tidak ada terjadi di Maros ya, aman-aman saja. Maros Mudah-mudahan tidak kondisi ada. itu ya? Ya. Sampai sekarang tidak ada. Angka kematian kita sebenarnya sudah lama tidak ada. Dari jadi kematian sekarang COVID ini? Kematian COVID sekarang 9 orang selama ini. Itu 9 orang. Dari itu pun di awal-awal. Dari awal masuknya COVID di Maros ini. 9 orang saja yang terdata. Iya. Wow. Berarti penanganan cepat gitu ya? Alhamdulillah penanganan kita itu luar biasa, perhatian pemerintah kabupaten. Kita mungkin satu-satunya di seluruh selatan yang memberikan paket gizi khusus untuk yang positif. Nah ini dia yang menarik nih, paket gizi kepada yang positif. Iya. Karena ini adalah salah satu program pemerintah, gitu kan? Kepala pemerintah sebagai kepala gugus tugas juga dikatakan seperti itu, yang terjun langsung dengan anggota-anggota membagikan gizi segala macam. Khusus untuk pasien COVID saja kah? Khusus pasien COVID yang positif, yang masih aktif. Jadi kalau dia sudah sembuh ya sudah tidak dikasih lagi. Tidak dikasih lagi. Iya, jadi paket gizinya itu sudah dihitung gizi lengkap, ditambah plus minuman ringan yang berupa jus-jus itu. Yang vitamin-vitamin C. Iya, diberikan oleh Pak Bupati. Pak Bupati pada saat itu. Secara pribadi. Itu secara pribadi. Secara pribadi. Itu khusus untuk para korban ataupun pasien COVID-19 untuk ya dari keluarga kurang mampu atau semua. Walaupun mampu tidak mampu semua. Saya pernah karena tujuannya untuk mempercepat kesembuhan dan menyetop penularan gitu ya. Betul. Mempercepat 1 hari saja sembuh itu bisa mengurangi penularan sampai puluhan. Saya hanya mendengarkan beberapa keluhan dari masyarakat di sekitaran saya. Dan semoga itu tidak terjadi di Maros ya. Bahwa ada beberapa yang mengeluh bahwa ini sebenarnya bantuan seperti ini diberikan kepada pasien COVID sajakah atau semua yang pasien COVID yang kurang mampu atau semua walaupun mampu untuk membeli segala macam. Itu pernah menjadi pembahasan, tapi sekarang terjawab. Jadi semua. Kenapa? Walaupun dia mampu, tapi kan kita larang keluar. Jadi mungkin banyak uangnya, tapi tidak boleh keluar. Tetap di rumah, karantina mandiri di rumah, atau mungkin kita bawa ke hotel sebagai duta COVID, sehingga apapun kebutuhannya kita penuhi. Itu kita dikarantina di hotel misalnya ketika dia pasien COVID, dikarantina di hotel, bayar nggak tuh mereka? Gratis. Ditanggung oleh pemerintah provinsi. Iya, provinsi. Tapi tim medisnya itu dari Maros. Tim medisnya dari Maros. Ya, jadi dokter, perawat 3, driver ambulans dan ambulans sendiri dari Maros. Kalau perawat sendiri yang bertugas di rumah sakit yang harus bekerja keras untuk bisa menyembuhkan semua pasien. Tapi kan ini adalah bisa dikatakan mereka orang-orang yang paling rentan untuk terdampak. Ada berapa sih pasien di Maros ini dari orang-orang seperti perawat, dokter dan sebagainya? Kalau di Maros sebenarnya tidak merawat pasien COVID karena bukan rumah sakit rujukan. Oh, semuanya akan dirujuk ke Makassar? Ya, jadi semua akan dirujuk. Tapi walaupun demikian, seluruh petugas kita itu kita anjurkan, kita harapkan dia memakai APD lengkap apabila melayani pasien yang memang mengarah ke COVID. Apalagi sudah positif COVID. Apalagi kalau positif, itu akan pakaian lengkap, pakai APD lengkap, hazmat, pakai Google, pakai tutup kepala, sepatu bot dan sebagainya. Pokoknya semuanya harus diprotek gitu ya. Termasuk kalau kita mau antar ke Makassar, itu harus pakai lengkap. Ambulans juga semprot, sesudah dipakai semprot lagi. Di awal-awal ini kan bisa dikatakan Maros adalah
kota menurut saya pribadi adalah jalan poros, jalan transit, ya kan? Yang jalan Trans Sulawesi, di mana kita harus dari Makassar ke daerah itu lewat Maros pasti. Lewat Maros pasti. Pada saat di awal-awal itu di awal Maret, di Maret, April, Mei. Selama 3 bulan itu di awal-awal COVID-19 menyebar di Kabupaten Maros ini. Penanganannya seperti apa? Tegaskah atau seperti apa? Sangat tegas. Karena walaupun Maros tidak memberlakukan PSBB, tidak pernah melakukan PSBB, tapi tindakan-tindakan kita itu ya mengarah seperti PSBB. Seperti? Iya, karena semua satuan tugas, semua OPD itu diturunkan ke lapangan, camat, lurah, memberikan bantuan, memeriksa masyarakat yang lalu lalang. Bahkan ada beberapa desa itu dia melakukan penutupan jalan. Penutupan jalan. Jadi semua yang mau melintas di situ harus diperiksa, periksa suhu tubuh, cuci tangan, wajib pakai masker. Iya, seperti itu. Jadi seharusnya itu dipertahankan karena COVID ini belum berlalu. Nah sekarang gimana? Masih seperti itu kah atau sudah? Sepertinya dengan sudah agak kendor. Normal, agak kendor. Iya, agak kendor, dan itulah yang kita sayangkan sebenarnya. Dan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Sekarang kita sementara mempersiapkan perda untuk penanganan COVID itu. Untuk peraturan ketat lagi kepada masyarakat. Tidak lain kan sudah ada denda. Jadi bahkan seperti Jakarta sudah miliaran terkumpul dari itu dipakai untuk melayani kembali masyarakat, misalnya membeli hand sanitizer atau masker, bagi-bagi kembali masyarakat. Oke. Iya. Ini kan sering banyak prediksi Pak ya. Di Maret kemarin pada saat muncul coronavirus, kita saling menguatkan bahwa sabar saja, ini hanya sebentar. Prediksi kita setelah Ramadan ini akan usai. Itu kan ternyata lanjut lagi sampai di bulan berikutnya. Di bulan Juni, Juli ada lagi. Ya kan? Kemudian kita masih menguatkan diri. Kuat aja sampai September. Kalau dari gugus tugas yang ada di Kabupaten Maros melihat ini, prediksi akan usainya pandemi ini di Kabupaten Maros itu bulan berapa? Barangkali agak sulit ya untuk menentukan bulan berapa, karena WHO sendiri itu memprediksi 2 tahun lagi. 2 tahun lagi? 2 tahun lagi. Tapi pemerintah Indonesia optimis awal 2021. Optimisnya seperti itu ya? Dengan adanya produksi vaksin nanti diperkirakan disitulah mulai menurun atau mungkin bisa berhenti. Tapi virus ini tetap saya yakin masih ada. Tinggal itu vaksinnya nanti kan diprioritaskan dulu untuk petugas kesehatan. Diprioritaskan kepada petugas kesehatan yang di lini terdepan berhadapan dengan pasien positif. Kalau di Maros sebenarnya sekarang dibandingkan dulu-dulu itu semakin membaik, menurun. Iya, jadi angka sekarang itu kita berada di kesembuhan 91%. Berarti nggak usah tunggu perda penegasan lagi dong kalau sudah menurun? Tapi ini namanya virus bisa sporadis. Iya, tiba-tiba muncul kalau tidak ada yang ngatur mengenai protokol kesehatan tadi. Iya, jadi itu yang mau diatur. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bekerja di luar rumah, tapi dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, dan ini yang banyak diabaikan sekarang. Ya, jadi harus ketat itu protokol kesehatan sampai ada vaksin dan ada obat. Jadi vaksin kita sekarang sebenarnya itu adalah protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan betul-betul dijalankan, tidak ada penularan. Karena sudah jelas sekali virus ini dari dalam. Jadi kalau orang pakai masker, tentu bagaimana cara keluar. Kemudian yang tidak ada virusnya pakai masker juga, bagaimana caranya masuk? Berarti pakai masker ini untuk bukan memprotek diri saja, tapi juga memprotek orang lain. Protek orang lain. Kenapa? Saya ini dari luar. Tadi saya ada acara di di dinas, pesertanya itu kurang lebih 100. Jabat tangan juga kah? Enggak. Itu sudah ditinggalkan. Jadi tadi saya yang buka acara, ada kurang lebih 100 orang dengan protokol kesehatan. Tapi kita kan tidak tahu
saya dapat virus tadi atau tidak. Betul, betul. Makanya saya kemana-mana saya harus pakai masker. Jangan sampai saya tadi ada virus, supaya orang lain tidak kebagian dari gara-gara kelengahan saya. Ini Bapak sampai kena ke virus juga dong. Pada saat masuk ke sini, apakah mengikuti protokol kesehatan di studio atau gimana? Tadi menggunakan hand sanitizer ya? Iya, jadi saya kira di sini sudah protokol kesehatan mungkin masih perlu diperbaiki ya. Siap. Iya. Seperti jaga jarak, seperti adik kita ini, nggak ada yang pakai masker, ya itu. Mungkin karena gitu guys, tapi pada saat jalan ke sini kalau di sini saya maklumi. Ya, kalau ini jarak. Tidak, karena kita harus berbicara supaya suaranya tidak sumbang kan. Tapi yang lain harus. Kenapa? Karena itu tadi contoh saya bilang, dalam keluarga pun harus orang saling menjaga. Karena kalau tidak, satu yang bawa virus dari luar, maka dia akan bagikan ke seluruh anggota keluarga. Ini kan sayang. Dan itu sering terjadi. Di Maros itu pernah ada satu keluarga kita bawa ke hotel itu. Satu keluarga? Satu keluarga. Tanpa terkecuali satu Tanpa terkecuali. Bahkan ibunya meninggal. Wow. Ada yang ibunya meninggal, diperiksa. Padahal ibunya ini tidak kemana-mana. Bapaknya mungkin. Iya, diperiksa gitu. Semua anaknya, mantunya, cucunya. Oh, ternyata positif semua. Kita perkirakan ibu ini dibawakan oleh anaknya. Anaknya yang habis jalan dengan ya, tapi anaknya sehat karena mungkin imunnya bagus. Tapi ibunya sakit dan meninggal. Wow. Satu keluarga tadi ini yang tersisa semua di karantina di hotel. Semuanya di karantina di hotel? Iya, selama 2 minggu. Ada berapa anggota keluarga pada saat itu? 4 anggota keluarga. Bapak sebagai kepala rumah tangga sendiri, selain daripada orang yang bertugas di gugus tugas Kabupaten Maros, kita melihat Bapak Syarifuddin sebagai kepala rumah tangga. Ini cara memprotek keluarga dari awal mula munculnya COVID di Maros sampai sekarang. Jadi saya kan di rumah itu anak saya 2, istri 1. Ya, tapi anak saya sudah dewasa, sudah kuliah semua, jadi tinggalnya bukan sama saya. Dia ada di Makassar, ada di Jogja. Jadi di rumah itu tetap kita jaga ini. Jadi kalau misalnya anak saya datang dari Makassar atau yang dari Jogja datang, kita jaga jarak dulu. Jangan langsung masuk dulu. Iya, jadi saya sampaikan kalau masuk di rumah pakai masker, dan terus kemudian kalau batuk pakai etika batuk. Iya, etika batuk yang menggunakan lipatan sikut gitu. Iya, itu. Alhamdulillah sampai saat ini setelah beberapa bulan anak-anak saya sendiri, istri saya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Kita sudah berapa kali di rapid, tidak ada masalah. Selama munculnya COVID. Saya di rapid sudah 2 kali, cuma swab memang belum karena rapidnya saja tidak reaktif. Ya, jadi seperti itu. Bapak sebagai orang yang bertugas di gugus tugas ini, ya kemarin memang dikenal sebagai jubir ya. Iya, sampai sekarang. Iya. Bapak kalau misalnya tes rapid bayar juga nggak? Dengan keluarga? Iya, jadi tes rapid itu sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu tidak ada bayar. Tidak ada, semua gratis. Semua gratis justru? Semua. Makanya saya heran kalau ada yang menuduh kita membisniskan rapid. Ini menjadi... Semua gratis. Ini menjadi wacana yang panas loh di luar, Pak. Semua gratis. Bisa dibuktikan. Hampir tiap hari kita rapid, hampir tiap hari kita swab orang, gratis. Tidak bayar. Bagaimana dengan yang bayar? Yang bayar itu yang ke swasta itu ya. Gitu. Iya. Mungkin karena ada beberapa hal dari dia alat segala macam. Dia akan beli bahannya kan. Itu dia. Iya, misalnya di klinik-klinik atau di praktek-praktek dia atau rumah sakit yang membeli sendiri bahannya. Memang untuk sebenarnya menolong orang. Tidak perlu jauh-jauh kan. Tes. Sehingga dia siapkan seperti itu. Tapi begitu dia disuruh bayar, wah, kaget. Kok harus bayar? Iya, kok harus bayar. Padahal Anda di mana tesnya? Itu dia. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat gitu kan? Iya, sehingga rusak semua namanya kita kesehatan. Masyarakat yang mungkin termasuk saya yang awam ya, saya terus terang baru tahu ini nih. Jadi masyarakat yang mungkin pada saat
harus rapid test, ya Iya. kan, melakukan rapid test. Iya. Datang di satu tempat, oke saya datang ke sana saja, tanpa mengetahui bahwa ini adalah swasta. Iya. Ya kan, sementara kalau untuk negeri sendiri Iya. sudah dibebaskan, Iya. free gitu kan, gratis. Nah pada saat di swasta akhirnya bayar. Iya. Dan itu Mereka kenapa bayar? teriak. Karena memang di swasta Dia beli, ada beberapa alasan dia untuk modalin membayar, kan? gitu kan, betul, Iya. betul. Gitu kan, ibaratnya kembali modal, gitu kan? Kembali modal pun sebenarnya kalau orang bukan niat menolong, rugi. Tapi sebenarnya setidaknya membantu pemerintah dong. Kenapa? Kenapa rugi? Karena risiko yang dia bisa terima yang melakukan pemeriksaan itu besar sekali. Tidak seimbang dengan betul, apa yang dia dapat. Iya betul. Jadi tidak bisa diserahkan juga dari swasta gitu ya pada saat harus membayar-bayar gitu Iya. ya. Karena segala macamnya pasti ada dipersiapkan. Iya. Nah, itulah muncul di masyarakat ketika datang di tempat swasta yang mungkin berbayar. Iya. Akhirnya beranggapan bahwa semua tempat rapid test itu kenapa harus berbayar. Ah, itulah. Ya kan? Itu yang perlu diluruskan. Akhirnya muncullah sebuah pikiran Kesan. bahwa ini kenapa ada bisnis Iya, betul. di tengah-tengah pandemi. Iya. Iya kan? Nah. Dijelaskan lebih detail seperti apa nih, Pak? Iya, jadi ya bisnis ya tentu kita tidak bisa melepaskan dari bisnis, tapi bisnisnya itu adalah yang memproduksi rapid, tentu kan dia jual kan? Yes. Produksi jual. Tapi yang tuduhan itu adalah bisnis dokter, bisnis kesehatan. Iya, padahal kita di Maros itu selama ini sudah ribuan kita lakukan pemeriksaan, tidak ada bayar. 1 sen pun tidak ada. Bahkan dari awal. Bahkan ada sampai berkali-kali di rapid, berkali-kali di swab, tidak ada bayar. Iya, jadi mungkin ini yang sering mengeluh itu yang aturan pemerintah yang kalau mau perjalanan harus rapid dulu, harus ini, makanya mereka datang ke tempat-tempat itu tadi swasta atau klinik-klinik yang menyiapkan. Nah, di situ dia bayar. Wah, itulah yang dia padahal kita itu semua ada positif satu kantor, satu orang saja positif di situ atau terpapar di situ, maka seluruh kontaknya termasuk keluarganya kita periksa gratis semua. Rapid test gratis, walaupun swab pun juga gratis gitu. Swab dari gratis. Biar berapa kali? Walaupun berapa kali. Iya. Persyaratannya harus orang asli Maros kah? Tidak ada. Walaupun pendatang. Walaupun pendatang. Yang berdomisili di Maros. Iya. Iya, saya ingin mengajak Bapak dulu untuk lebih, ini agak tegang kita ya membahas masalah COVID ya kan. Iya. Apalagi ini bisa dikatakan bahwa dampak ini besar sekali kepada seluruh masyarakat. Iya. Semua sektor kena. Itulah gitu sehingga kenapa COVID menjadi perhatian khusus dan ini untuk pertama kalinya mungkin di Indonesia ya. Karena dampaknya itu, dampak ekonomi, dampak sosial, dan kalau tidak teratasi dengan baik nanti dampak keamanan. Oke. Iya, jadi sangat-sangat besar dampaknya. Makanya yang paling penting fokus kita sekarang itu bagaimana menghilangkan COVID ini atau menstop COVID ini. Kalau ini berhenti dengan sendirinya ekonomi menggeliat. Betul. Iya, sosial budaya menggeliat. Pokoknya seperti itu. Keamanan pasti tertekan. Tapi kalau semua orang serba susah karena adanya COVID ini, itu akan berdampak lebih besar lagi. Oke. Saya ingin mengajak Bapak bermain game sekarang juga. Ya, biar lebih santai. Siap. Bapak mau minum air dulu? Boleh. Ya, ini pertanyaan kita gampang Pak ya. Saya akan memberikan pertanyaan 2 pilihan saja dari setiap pertanyaan, yaitu games pilih cepat. Jadi Bapak tidak harus memikirkan panjang, langsung memilih cepat. Wah. Menurut Bapak sesuai? Iya. Belum pernah datang seperti ini Pak ya? Ya, belum. Oke, baik. Pertanyaan pertama adalah ini di luar daripada pandemi Pak ya. Oke. Tidak ada hubungan sama COVID-19 sama sekali. Yang pertama, makanan berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Makanan favoritnya apa? Ya, banyak sih. Salah satunya deh. Apa ya? Sayur bening. Sayur bening. Oke, berikutnya adalah pedas atau tidak pedas? Pedas. Kata-kata yang pedas. Bukan, makanan ya. Makanan. Saya bercanda tadi. Yang berikutnya adalah liburan ke hotel bareng keluarga atau di alam terbuka seperti objek wisata. Di alam terbuka. Di alam terbuka. Oke. Terakhir sebelum pandemi kapan dengan keluarga jalan-jalan? Ya sudah lama ya. Karena pandemi saja sudah berapa bulan. Yes.
pandemi dari Maret deh. Iya, jadi Sampai sekarang. sebelum 5 bulan kurang lebih. Iya. Sebenarnya sekitar ini aja, sekitar pantai seperti di Tanjung Bira. Ya. Bulukumba. Ya, terakhir itu. Sepertinya itu terakhir saya sebelum tahun lalu. Masuk pandemi. Awal tahun ini. Awal tahun. Setelah tahun baru berarti. Iya, setelah tahun baru. Oke. Baik, berikutnya adalah Bapak pilih mana nih? Harus pilih ya, Pak ya? Nggak boleh nggak? Apa itu? Nyanyi atau acting? Waduh, dua-duanya tidak Harus ada. milih, Pak. Mending acting deh. Acting. Gak bisa nyanyi, Pak? Nggak bisa nyanyi. Bapak termasuk orang yang pada saat nyanyi harus balapan dengan musik kah? Ini kenapa gak pede nyanyi, Pak? Memang bukan hobi atau? Sebenarnya sih dulu waktu kecil saya penyanyi cilik sebenarnya. Oh, serius? Iya, soalnya orang tua saya, bapak saya itu pemain band. Oke. Nah, tapi karena mungkin tidak dipupuk bakatnya itu sampai sekarang paling menyerah kalau suruh nyanyi. Oke, mungkin karena sibuk juga dengan tugas-tugas kantor gitu. Saya ingat waktu kecil itu saya diangkat naik di panggung untuk nyanyi. Lagu apa pada saat itu? Ya, saya sudah lupa sih. Kalau lagu sekarang deh? Oh, enggak. Pokoknya suka menikmati aja nyanyinya. Kalau ada nyanyi suka mendengarkan lagu-lagu, tapi kalau saya sendiri yang harus nyanyi. Lagu dari almarhum Uji itu favorit saya, Pak. Lagu dari almarhum Uji itu favorit saya. Uji. Oh ya. Setiap manusia punya rasa cinta. Nah, itu. Gimana? Itu saya menikmati. Lagi dong, Pak. Lanjutin, Pak. saya nggak bisa. Lanjut, Pak. Sedikit, Pak. Nggak bisa. Hatimu tetap. Apa sih, lupa saya judulnya. Baik, saya pengen ada pertanyaan lagi terakhir, Pak, sebelum kita closing. Pertanyaan saya ini adalah apa langkah dan target kedepannya untuk tim gugus terkait COVID di Kabupaten Maros? Tentu target kita adalah bagaimana COVID ini berakhir di Maros. Artinya kasus berhenti, kemudian ekonomi pulih, masyarakat bebas untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik itu ekonomi maupun ibadah. Karena ini juga masih ini. Pokoknya virus COVID berakhir, aktivitas masyarakat bangkit kembali. Dan perekonomian akan kembali normal lagi. Iya. Ekonomi normal sehingga masyarakat semakin di depan. Asik. Udah kayak tagline iklan, Pak. Yang terakhir, Pak, silakan. Bapak, saya pengen Bapak ngomong ke kamera sini untuk ngomong sama viewers BDD Indonesia, terutama masyarakat Kabupaten Maros, ya, untuk stop penyebaran COVID-19 dan juga saran Bapak sebagai jubir, bisa dibilang seperti itu ya, kepala dari gugus tugas COVID-19 2020 ini di Kabupaten Maros, terutama kepada pasien COVID-19. Iya. Jadi kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang kebetulan terpapar COVID-19, tidak usah khawatir. Insya Allah kita tetap berdoa, meningkatkan imun, istirahat yang cukup supaya COVID-nya bisa cepat sembuh. Karena pada dasarnya COVID ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Ya. Kedua, bagi yang belum, mari kita ketat mempertahankan protokol kesehatan dengan ketat, jangan lengah, tapi tidak usah panik. Ya. Kunci utama sebelum kita mendapatkan vaksin, karena vaksin kemungkinan awal 2021, mari kita sendiri-sendiri dengan memakai masker. Masker adalah kunci utama untuk melawan COVID. Baik yang sudah ada positif maupun yang tidak positif, semua harus pakai masker dengan benar. Nah, bagaimana kalau misalnya ada tercecer atau ada tidak sengaja tersentuh di meja, di gagang pintu, makanya kita disuruh untuk mencuci tangan dengan sering. Seperti mencuci tangan dengan pakai sabun atau hand sanitizer. Kemudian yang paling penting, karena masker beda-beda, setiap produksi beda ketebalan, beda
modelnya sehingga lebih bagus lagi kalau kita jaga jarak. Jaga jarak sangat-sangat menentukan. Dengan jaga jarak 2 meter saja itu boleh dibilang sudah bisa 0 penularan. Kecuali lawan bicara kita bersin atau batuk. Tapi kalau hanya bicara biasa saja, insya Allah aman. Lebih-lebih kalau sudah pakai masker dua. Mendengarkan maupun yang berbicara pakai masker dua-duanya, ditambah lagi jaga jarak, tambah lagi sering cuci tangan, insya Allah aman. Tentu dengan berdoa supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsipnya maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Wih, luar biasa nih tagline-nya sangat keren di terakhir nih. Ya, saya tambahkan sedikit mungkin Pak ya, untuk bagian bersin tadi. Jadi bersin punya etika batuk dan etika bersin di masa pandemi ini yang paling penting Pak ya, gitu ya. Dan satu lagi adalah mengurangi kebiasaan menyentuh mata, hidung dan juga bagian mulut. Iya, masih ada waktu? Silakan. Jadi sebenarnya begini, ini virus sudah ditahu sekali sifatnya. Itu melalui droplet. Ada yang bilang ada yang bilang sudah melalui aerosol, artinya dalam ruangan seperti ruangan tertutup yang kebetulan ada tadi positif masuk di sini, masih ada melayang-layang. Nah, sehingga diharapkan mengurangi pemakaian AC, membuka jendela, ventilasi semua sekali-sekali supaya udara bisa berganti. Nah, jadi kuncinya itu pakai masker, jaga jarak, kemudian bagi yang batuk siapapun, karena kita tidak tahu Anda punya virus atau tidak. Kemudian virus selain virus COVID juga ada penyakit lain di situ yang bisa kita cegah, yaitu TBC. Itu sangat mematikan juga. Cuma obatnya sudah ada, kematiannya lambat sehingga orang tidak terlalu perhatikan. Padahal sebenarnya lebih tinggi kematiannya TBC dibanding COVID. Iya. Kemudian makanya kita dianjurkan untuk menjalankan etika batuk, yaitu dengan pakai lengan bagian dalam kalau batuk. Lipatan lengan mungkin. Iya. Atau pakai tisu, 1 kali pakai, batuk, buang di tempat sampah. Itu semua cara-cara untuk bagaimana melindungi diri, melindungi kerabat, teman, keluarga dari penularan penyakit apapun, khususnya COVID yang lagi sekarang menyetop perjalanan penularan virus itu sendiri gitu Pak ya. Karena ini di Maros ini sudah pernah beberapa kecamatan itu sudah tidak ada kasus, tapi kadang-kadang muncul lagi. Kadang-kadang muncul lagi gitu kan. Karena kita belum tahu nih apakah dia dari luar kota, dari mana, dari mana. Jadi semua orang yang dari luar memang harus dijaga jangan sampai terlalu dekat dengan keluarga. Termasuk anak-anak kita sendiri. Betul. Anak-anak kita misalnya dari Makassar atau dari zona merah yang lain datang, itu jangan langsung dekat-dekat. Cuci tangan dulu, pakai masker dengan jaga jarak. Oke, luar biasa hari ini dapatkan edukasi yang sangat plus klarifikasi juga kepada masyarakat gitu ya, mengedukasi masyarakat melalui program kita di obrolan inspirasi bersama dengan BDD Indonesia. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Yang kami doakan Bapak sehat selalu. Amin. Masyarakat Kabupaten Maros ini tidak ada lagi yang terdampak COVID-19. Semuanya bebas dari sini dan paling penting adalah Indonesia dan bahkan seluruh dunia bebas terlepas dari COVID-19. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada BDD Indonesia memberi kesempatan kepada kami untuk menjelaskan ini semua. Ya, perlu kita ketahui bahwa COVID-19 ini penyakit yang betul-betul virusnya itu tidak bisa dilihat dengan mata, sangat halus. Kalau debu saja masih bisa dilihat, tapi kadang ada dalam lemari, ada dalam kotak tertutup pun ada. Tapi kalau virus ini lebih halus dari debu. Kalau debu kan bisa dilihat, tapi ini tidak bisa dilihat. Artinya apapun dia bisa tembus kalau memang ada di sekitar kita. Nah, kita buktikan sendiri, tenaga-tenaga kesehatan berguguran, dokter situ sudah ada 86 dokter meninggal karena COVID. Nah, itu bukti bahwa betul ada. Jangan sampai kelengahan kita terjadi karena ada kecurigaan kita, katanya konspirasi atau apa, sehingga kita tidak percaya. Jangan. Mari kita
kalaupun Anda tidak percaya keberadaan COVID ini, tapi tetaplah menjalankan protokol kesehatan. Oke. Itu, dan insya Allah pemerintah akan atur itu dengan aturan yang resmi. Masih ada Bapak? Apa kita closing sekarang atau masih mau tambah lagi poin-poinnya? Iya, Masih panjang ya? masih panjang sebenarnya. Yes. Karena banyak sekali yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Oke. Ya, supaya masyarakat kita ini tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang Hoax mungkin. hoax, ya, percaya hoax, Konspirasi dan sehingga membuat kelalaian. Ya. Dan yang resikonya nanti bukan cuma dirinya, tapi keluarga dan kerabatnya. Nanti kita akan undang lagi Bapak untuk kita ngobrol lagi di studio ini. Terima kasih. Untuk bisa berbicara mengenai hal-hal baru yang ada di masyarakat dan juga di Kabupaten Maros mengenai COVID-19. Ya, bisa. Siap. Sukses, sehat selalu. Amin. Dan Amin. saya closing sekarang Pak ya. Silakan. Tidak ada tambahan lagi. Iya. Baik. Ini kalau membahas masalah COVID tidak ada selesainya kita ya. Baik, terima kasih banyak. BRI Indonesia pamit undur, sampai jumpa. Ya, kasih.